Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud hendak rayakan tahun baru, seorang pemotor tewas tertabrak kereta api di perlintasan kereta Jalan Batangkuis, Deli Serdang. Sempat diperbaiki warga, penyangga jembatan penghubung antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai roboh. Nikmati libur tahun baru, warga padati lokasi wisata pemandian di Pantai Salju di Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang. Penyangga jembatan penghubung antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai yang sempat diperbaiki warga roboh. Kondisi ini bisa membahayakan warga yang sedang melintas. Video yang direkam warga memperlihatkan batang pohon penyangga jembatan roboh sehingga jembatan tersebut tak bisa lagi dilewati kendaraan roda 4. Kini kondisi jembatan titi besi yang menjadi penghubung antar Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai di Desa Baru, Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sangat memprihatinkan. Tak hanya jembatan, hampir seluruh badan jalan di jembatan ini juga sudah amblas. Pengendara yang melintas sewaktu-waktu dapat terancam keselamatannya. Para pengendara sepeda motor harus mendorong motor mereka dengan meminta bantuan kepada warga setempat. Jembatan ini sebelumnya memang sudah mengalami kerusakan dan diperbaiki warga setempat sehingga dapat dilalui kendaraan roda 4. Tadi melintasnya gimana, Bang? Melintas tadi gimana? Ya gila susah, karena kan diseberangkan. Bayar berapa tadi, Bang? Ya kasih gas hati kan. Kira-kira terbantu nggak sih Ya dengan terbantulah. Rusaknya jembatan juga mengakibatkan akses warga menuju desa seberang menjadi terhambat. Jika harus memutar, maka perjalanan akan semakin jauh karena harus melintas desa Pulau Gambar. Harapannya kita kepada pemerintah provinsi untuk segeralah memperbaiki jembatan ini karena sangat dibutuhkan Pak penyeberangan ini. Terutama bagi warga kami desa Berprovinsi untuk anak sekolah itu Pak khususlah ya. Nanti kan pada saat hari sudah masuk sekolah itu orang-orang tua sulit untuk memberangkatkan atau mengantar anak di sekolah Pak. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera memperbaiki jembatan tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Polresta Deli Serdang melakukan operasi lilin dengan melakukan tes urin kepada pilot dan pramugari di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Operasi ini guna mengantisipasi penyalahgunaan narkoba terhadap para awak maskapai penerbangan. Mengantisipasi penyalahgunaan narkoba terhadap para awak maskapai penerbangan dan masinis kereta api di Bandara Kuala Namu, petugas Polresta Deli Serdang melakukan tes urin kepada pilot, pramugari, dan masinis kereta api. Kegiatan ini dilakukan di ruang lobi meeting room Angkasa Pura Aviasi Bandara Internasional Kuala Namu. Tes urin dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya awak pesawat dan masinis kereta api yang melakukan penyalahgunaan narkotika pada saat melaksanakan tugasnya. Kegiatan tahunan dalam rangka Operasi Lilin Toba 2023. Kami dari Polresta Deli Serdang yang kebetulan termasuk dalam Bandara Kuala Namu adalah wilayah hukum kami melaksanakan tes urin bagi para pilot dan juga masinis serta pramugari dan pramugara. Nah, hasilnya, Pak? Dan setelah kami lakukan pengetesan sebanyak 21 orang sebagai sampel dan hasilnya negatif. Dalam proses pemeriksaan, sebanyak 20 orang yang terdiri dari pilot, kopilot, dan pramugari serta masinis hasilnya negatif. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Menikmati libur tahun baru, warga memadati lokasi wisata pemandian Pantai Salju di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Mereka memanfaatkan liburan bersama keluarga atau kerabat dengan bermain di berbagai fasilitas yang ada di tempat ini. Objek wisata pemandian Pantai Salju terus didatangi warga untuk menikmati libur tahun baru bersama keluarga dan kerabat.
Pemandian yang terletak di Jalan Besar Gunung Merah, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang ini memang menjadi favorit pengunjung. Selain airnya yang bersih, lokasi wisata ini juga diapit oleh pemandangan yang tak kalah menarik. Tarif tiket masuk juga cukup terjangkau. Pengelola wisata hanya memungut biaya dari setiap kendaraan yang masuk ke area wisata sebesar Rp10.000 dan bukan dari jumlah orang yang berkunjung. Dari Tanjung Morawah, Nah, datang kemari ini bersama siapa aja, Kak? sama keluarga, ada mama, ada kakak, ada keluarga lah semua. Nah, dalam rangka apa nih liburan kemari? Liburan keluarga, bawa mama biar senang-senang. Bisa diceritakan sedikit, Kak, gimana sih kondisi pantai ini, Kak? Wah, pantainya ya gitu lah. Suasananya enak, pemandangannya enak. Kayak gitu tempatnya murah, bisa ilah, nggak menguras kantong, murah. Menurut pengelola, momen libur tahun baru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu lokasi pemandian ini minim pengunjung karena masih terdampak oleh penyebaran COVID-19. Kalau dari tahun yang sebelumnya itu kan masih kayak masa pandemi ya, pandemi COVID-19 itu. Jadi kayak pengunjung itu agak sedikit berkurang. Sedangkan sekarang itu kan pandemi sudah mulai menghilang. Jadi makin lama makin pengunjung makin bertambah dari yang sebelumnya. Lokasi wisata pemandian pantai salju bisa ditempuh dalam waktu 3 jam perjalanan dari kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Libur tahun baru juga membawa berkah bagi penyedia jasa penyewaan ban dalam di lokasi wisata air di Kabupaten Deli Serdang. Dalam sehari mereka panen rezeki, bisa meraup pendapatan hingga Rp1 juta dalam satu hari. Warga memadati objek wisata pantai salju yang berada di Jalan Besar Gunung Merah, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi wisata ini, pengunjung bisa bermain air dengan menggunakan ban sebagai pelampung demi keselamatan. Pengunjung tidak perlu khawatir karena tersedia jasa penyewaan ban di sekitar lokasi wisata. Seorang warga telah menekuni usahanya ini sejak 10 tahun lalu. Ada berbagai jenis ban ukuran ban yang ia sediakan dari ukuran kecil hingga berukuran besar. Untuk jasa sewa ban dalam ini, pengunjung dikenakan tarif Rp5.000 hingga Rp15.000 tanpa adanya batasan waktu. Kalau saat ini belum tahu lah, tapi kalau yang tahun-tahun semalam dapatlah Rp1,5 juta dapat 1 hari. Kalau tahun ini, Bang? Tahun ini perkirakan paling sekitar 800-an lah, 700. Nah, untuk per bannya ini berapa sih disewa, Bang? Yang kecil Rp5.000, yang besar Rp10.000. Pada libur tahun baru, ia pun panen rezeki. Dalam sehari ia bisa meraup pendapatan hingga Rp1 juta. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, awal tahun baru tak ada salahnya Anda mencoba kuliner mancanegara. Kuliner khas Jepang, kuah kaldu yang dimasak selama 12 jam membuat berbagai varian ramen otentik khas Jepang patut Anda coba di kota Medan. Bagaimana rasanya? Kita simak berikut liputannya. Ramen merupakan mie berkuah khas Jepang yang telah populer di Indonesia. Beragam varian ramen dengan kuah kaldu yang gurih membuat kuliner ini disukai. Nah, salah satu restoran mie ramen di kota Medan ini menyediakan 35 menu khas Jepang, mulai dari ramen, donburi, hingga beragam cemilan. Restoran ini mengklaim memiliki racikan kaldu otentik Jepang yang dimasak khusus selama 12 jam untuk mendapatkan kemurnian rasa ramen khas Jepang. Menariknya, restoran ini juga menyediakan menu dengan cita rasa khas Indonesia, salah satunya pada menu donburi atau nasi dengan topping ayam. Oke, di ramennya sendiri kita tuh memang kan menunya itu nggak cuma ramen ya, kita ada ramen kuah, terus ada ramen kering juga, terus kita ada nasinya juga gitu. Nah,
bedanya ramen Iya dengan mungkin masakan Jepang yang lain atau ramen-ramen yang lain, kita tuh ada di kuahnya. Kuah kaldunya kita itu dimasak selama 12 jam, mengandung kolagen, jadi sehat untuk kulit juga dan nggak bikin enek gitu. Jadi memang cita rasa kita jual khasnya itu di kuah ramennya, makanya kita punya favorit ramennya itu ada di Legendary Chicken Ramen. Sebanyak 35 jenis menu makanan di restoran ini dibanderol mulai dari Rp8.000 hingga Rp45.000. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan kuliner khas Jepang ini, tidak ada salahnya untuk mencoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.